Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal XRP. Hari ini keren banget, XRP naik sekitar 11%-an teman-teman. Ada di kisaran 0,3724. Jadi kalau kita lihat memang XRP di time frame 1 hari ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif. Kalau kita lihat di sini sudah ada long stick candle yang mana masih maintain untuk hari ini, dan kita akan melihat penutupan besok seperti apa untuk candlenya. Kemudian dari beberapa indikator XRP memang terlihat membuat bullish divergence ya. Dari time frame 1 hari ini kelihatan jelas XRP sudah waktunya untuk mengalami kenaikan kalau kita lihat dari dua indikator, baik RSI dan juga MACD. Kemudian dari segi news, XRP ada konferensi ya di kota Toronto, dan mereka sekarang lagi bisa dibilang memperkenalkan proyek mereka kepada khalayak umum supaya adopsinya justru lebih besar. Jadi ini merupakan salah satu hal yang positif yang dilakukan oleh XRP, memberikan experience kepada banyak orang yang ada di sana yang mengikuti gathering mereka. Jadi ini bisa saja menjadi ajang di mana mereka memamerkan project yang nyata, teman-teman. Kemudian juga di sini ada berita dari Cointelegraph ya. Kita tahu Ripple ini dia kena masalah tentang regulasi. Jadi Ripple CEO itu mengkritisi SEC ya untuk kontradiksi yang terjadi pada regulasi kripto. Jadi kasusnya masih belum tuntas, tapi kemungkinan besar XRP sudah bisa dibilang lolos atau memenangkan kasus mereka. Jadi nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan lagi. Dan bila mana memang harga XRP naik hari ini, itu merupakan sebuah tanda yang bagus, teman-teman. Nah, dari beberapa mungkin bisa dibilang perbandingan yang kita bisa pakai, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin hari ini pergerakannya agak-agak biasa, agak-agak sideways ya, dibandingkan dengan altcoin lain yang hari ini banyak yang perform. Untuk BTC dominance itu memang jelas mengalami penurunan, teman-teman. Kalau kita lihat dari indikator MACD juga ini masih ada penurunan yang masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan sepertinya. Jadi sepertinya dalam beberapa hari altcoin akan diberikan kesempatan untuk naik dulu, teman-teman. Salah satu yang memang pergerakannya adalah menarik adalah XRP. Oke, kita akan coba untuk bahas, lihat XRP lebih dekat seperti apa. Apakah masih berpotensi untuk mengalami kenaikan ataupun enggak. Oke, kalau dari time frame 4 jam, di sini bisa lihat teman-teman, XRP sepertinya mendapatkan rejection yang kuat ya. Ini merupakan area resistance di kisaran 0,38. Area ini memang terbentuk ketika XRP sideways di bulan Juni, tanggal Juni dan Mei ya, Mei, Juni. Jadi sempat sideways lama di sana, dan sekarang memang nggak gampang untuk menembus level tersebut. Di sini volumenya udah meningkat, dan sepertinya memang transaksi yang kuat itu sedang terjadi di area-area ini. Kalau kita lihat memang sebelumnya XRP sudah berhasil untuk break up dari pola symmetrical triangle, dan sekarang posisinya lagi naik, teman-teman. Nah, dalam posisi seperti ini sepertinya fase koreksi merupakan fase yang wajar ya. Kalau kita lihat juga dari indikator RSI, di sini udah capai level jenuh beli, teman-teman. Jadi kemungkinan jangka pendek bila mana XRP nggak kuat nih untuk naik sampai close di 0,38, kemungkinan harus koreksi dulu supaya XRP masih bisa melakukan akumulasi nanti, atau masih ada whales yang mau melakukan akumulasi ketika harganya terkoreksi. Juga kalau kita perhatikan ya, untuk volume perdagangan di sini cukup bagus, teman-teman, mulai meningkat ataupun ada peningkatan yang cukup signifikan terjadi hari ini. Dan hari ini tuh hari Jumat, besok Sabtu, Minggu. Wah, kemungkinan kalau weekend biasanya sih volume perdagangannya agak kecil ya. Cuma kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah fase sekarang ini merupakan fase koreksi untuk selanjutnya. So far XRP masih cukup bagus. Dan trennya kalau kita lihat di time frame 1 hari tadi masih sangat prospek untuk naik. Ya, ke depannya kita harus perhatikan juga seperti apa nanti pergerakan dari market ya. Apalagi besok juga ada weekend. Jadi kalau volumenya menurun, kemungkinan ya sideways ataupun mengalami koreksi wajar. Terus dari beberapa indikator, aku juga pakai EMA99. Saat ini EMA99-nya ada di level 0,34, udah terlampaui, dan sepertinya level tersebut bisa menjadi level support juga untuk XRP ya.
Terus kalau kita pakai yang EMA 200, berarti saat ini posisi XRP lagi ketahan di EMA 200-nya. Dia belum berhasil untuk close di atas. Bila mana memang hal tersebut terjadi, ya ini merupakan sebuah tanda yang bagus. Cuman biasanya akan diikuti dengan fase koreksi kalau memang XRP gagal untuk menembus level tersebut. Kita akan lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, kalau di time frame 1 jam, di sini XRP masih dalam level jenuh belinya. Kemudian dari indikator MACD di sini udah mulai ada tanda-tanda dead cross yang mungkin akan terjadi ke depan teman-teman. Selain itu juga ya dari candle sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi, cuman koreksi yang terjadi ini kemungkinan nggak akan terlalu parah, kemungkinan akan koreksi bertahap aja. Terus di titik-titik mana mungkin kita bisa untuk perhatikan. Nah, seperti biasa pakai ini Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing low, tarik ke swing high ya. Nah, di sini kita akan menemukan level-level yang sering sekali menjadi level support. Salah satunya itu adalah di Fibo, di Fibo 61,8. Itu ada di kisaran 0,36. Jadi level tersebut biasanya dianggap level keramat, di mana level-level ini harusnya bisa menjadi titik pantul untuk XRP. Jadi let's say XRP benar-benar mengalami koreksi, setidaknya XRP nggak boleh jebol level tersebut teman-teman. Jadi koreksi wajarnya itu hanya sampai di 0,3634. Kemudian XRP kemungkinan akan melanjutkan reboundnya. Jadi ini adalah sebuah skenario yang mungkin terjadi pada XRP untuk jangka waktu pendek. Tapi katakanlah XRP malah turun nih dalam mungkin sampai ke Fibo 50% di 0,355, itu juga masih berpotensi untuk mengalami rebound teman-teman. Tapi kemungkinan bila mana dia turun sampai di Fibo 50%, kalau dia turun sampai di Fibo 50%, ini kemungkinan tanda yang kurang baik ya untuk XRP. Jadi kemungkinan bounce yang terjadi juga nggak akan terlalu signifikan atau nggak terlalu tinggi. Terlebih kalau dia justru drop sampai ke level Fibo yang lain di 38,2 atau di 32,6, itu juga merupakan tanda yang kurang begitu bagus. Tapi kalau sementara koreksi wajar yang mungkin bagus adalah tetap di 0,3634. Dan untuk level-level yang penting untuk teman-teman perhatikan juga itu di level ini ya, kalau kita cek tadi di time frame 4 jamnya, di sini kita bisa menemukan MA 200 itu ada di level 0,3788. Ini merupakan level resistance kuat untuk XRP jangka pendeknya. Tapi menurut aku ini masih sangat potensial untuk melanjutkan kenaikan, terlebih dalam beberapa hari ke depan kemungkinan memang nggak akan terlalu banyak hal-hal yang mengguncang market. Dan pengumuman tapering pun juga masih akan dilakukan lama teman-teman di bulan Juli nanti. Jadi ini merupakan kesempatan buat market naik dulu, setidaknya bisa memperbaiki posisi untuk saat ini. Ya sementara mungkin jangka pendek akan mengalami koreksi, jadi sabar dulu yang mau serok. Teman-teman bisa perhatikan level tadi yang aku sebutkan ya, yaitu di kisaran 0,36. Itu bisa jadi level dimana kita bisa melakukan akumulasi kalau memang level tersebut itu bisa dibilang titik pantul dari XRP. Cuma kalau dia drop di bawah itu, nah teman-teman harus persiapkan juga untuk stop loss kalian supaya jangan sampai loss terlalu banyak. Untuk area resisten atau support yang kuat itu bisa teman-teman perhatikan di level 0,3 dolar. Level tersebut juga merupakan level yang cukup kuat ketika XRP turun di bulan Juni ini ya. Jadi level ini merupakan level support yang harusnya sih bisa untuk menahan XRP turun lebih dalam lagi bila mana memang trennya akan berbalik arah nanti. Oke, mungkin sekian aja untuk XRP sementara koreksi, dan masih sepertinya akan melanjutkan tren bullishnya. Cuman kita harus lebih bersabar lagi dan tetap untuk pantau market teman-teman. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat ya buat XRP. Kalau ada koin lain untuk dianalisa boleh tulis saja di kolom komentar.
Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andri, makasih.